Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kita, tentunya Jejak Pengusaha, inspirasi sukses para pengusaha. Seperti yang Anda lihat, saya sekarang telah berada di perkebunan jeruk gerga yang tempatnya di Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Jeruk gerga menjadi komoditas unggulan Bengkulu. Nah, mengapa jeruk gerga ini banyak diminati masyarakat? Langsung saja kita menemui pemiliknya, kita akan berbincang-bincang, bertanya-tanya, dan kita akan belajar langsung. Bagaimanakah tips suksesnya merawat, membesarkan, hingga memanennya? Dan apakah keunggulan jeruk gerga ini dibanding dengan jeruk-jeruk lain? Ikuti jejak kita, tentunya Jejak Pengusaha. Sahabat Jejak Pengusaha, kali ini kita telah berada di samping pemilik perkebunan jeruk gerga ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Bisa. Nama saya Lukman Hakim, Bapak tempat tinggal Desa Durian Daun. Tempat tinggal di Desa Durian Daun. Desa Durian Daun, lokasi kunjung di desanya lah. Boleh ceritakan sedikit, Pak? Gimana ceritanya Bapak mempunyai ide dan pemikiran untuk menanam jeruk gerga ini, Pak? Oh, bisa. Memang idenya kita mulai berpikir ini adalah kita tidak ada asingnya lagi lah. Jadi terdengarlah ada orang buka jeruk daerah Lebong. Nah, jadi jeruk itu lebih bagus, lebih besar, banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Itu makanya kita sewara sama orang rumah, kita buka lahan itu, kita buka lah kebun ini. Nah, jadi dia cerita gimana cara modalnya. Nanti kita modal jadi daerah itulah kita olahkan. Sebelum kita cari bibit kita olah dulu, nanam semangka, tanam muda dulu kan, cabai, kayak jagung manis ini dulu. Nah, dapat itulah kita belikan bibit jeruk. Oh, seperti itu ya cerita awalnya ya. Awalnya bibit jeruk kita tuh terus dapatlah bibit jeruk, kita tanam. Memang kita cara manual nanamnya memang nggak pakai ini, kita pakai cangkul aja kan, nanam bibit sudah. Nah, sambil itu antar jeruk itulah kita olah lagi, nanam cabai, semangka, sambil untuk perawatannya kan, cari perawat biayanya. Nah, boleh ceritakan sedikit, Pak, masalah jeruk gerga ini sendiri, dari ciri khas dan jenis-jenis jeruk apa saja yang Bapak tanam di perkebunan Bapak ini? Memang kita tuh yang kita nanam ini memang kita satu jenis saja. Nah, cuma ada ciri khas ini kulitnya. Oh, kulitnya ya? Kulitnya tebal gitu. Nah, jadi memang tebal itu tuh kalau kita lihat pandang di kulit, orang tuh nggak ada selera lah. Tapi kalau orang sudah dibuka makan, itulah orang penariannya. Tekstur kulitnya memang agak berbeda, Ya, agak berbeda. mulus ya. Ya. Nggak kayak kita ngambil kelihatan dari Lebong dulu kan. Entah kita faktor cuaca kita daerah ini agak berbeda kan, nggak tahu kita kan. Itu. Memang ada juga kalau buahnya agak lebat, sedang, itu mulus juga. Kalau buahnya agak jarang, memang kulitnya agak tebal. Oh, kalau buahnya agak jarang, kulitnya agak tebal. Ya, kemudian untuk cara perawatan, Pak, dari perawatan Bapak dari awal Bapak menanam hingga memanen ini, kemudian untuk pupuk. Oh, kalau pupuk tuh kita rutin seperti 3 bulan atau 4 bulan lah, 4 bulan itu sekali. Jadi berturut lah kayak pupuk Dolomit, Oria, TSP, ACL Untuk gitu. pupuknya ya? Itu pupuknya rutin itulah yang 4 macam itu kita pakai. Jadi masalah itu semprotan tuh kita memang rutin sekitar paling lambat lah 2 minggu sekali.
semprotan 2 semprotan. minggu, Ya, 2 minggu pinginnya sekali. seminggu sekali kan, tapi kita lihat keadaan tumbuhan daunnya itunya kan, keadaan batangnya. Kalau nggak gitu banyak penyakit, cukup 2 minggu sekali. Kemudian cara perawatannya Pak, dari pemberian pupuk hingga mengatasi penyakit-penyakit yang ada di jeruk gerga ini. Pupuknya, nah, kalau pupuknya memang kita batasi, kita masuk lihat kondisi ini juga kan, faktor cuaca kan. Oh, lihat faktor cuaca juga ya, benar-benar. Kalau cuaca itu terlalu panas kita nggak bisa pupuk, Oh, karena seperti itu. pupuk itu agak lambat meresapnya kan. Jadi faktor itu sedang normal, ada hujan, ada panas, baru kita bisa pupuk. Nah, kalau fakta nyemprot kayak itu, kalau dia tuh penyakitnya terlalu kuat kayak di daun atau di buah, itu baru kita semprot itu rutin. Itu harus seminggu sekali, itu harus Seminggu sekali ya. seminggu sekali. Yang pinginnya itu 2 minggu sekali, karena kita kadang kan faktor cuaca musim hujan nggak bisa gitu, karena itu jadi mencari kayak itulah. Jadi rutin harus seminggu sekali nyemprot mengatasi penyakitnya. Kemudian untuk bibit yang Bapak tanam di sini itu bibitnya beli ataukah Bapak pemijahan sendiri, Pak? Nah, bibitnya kita beli. Mhm. Nah, belinya kalau kemarin itu sampai sini pecahnya 2.500 Per batang ya? per batang. 2.500 salah, ini 25.000 Oh, per batang. 25.000 per batang ya. Per batang. Nah, karena dia bibitnya ini memang masih agak langka kayaknya kan, memang kita utara ini kan baru inilah kita tanam kan Iya, benar-benar. jeruk ini nih. Sangka orang banyak kan memang nggak tumbuh di utara katanya, Oh, nggak ucuk tumbuh di der utara. ya, Iya, kita benar. cobalah cek kalau nggak tumbuh. Ini makanya hasilnya kayak inilah. Iya. Lahan yang ada di sini sekitar berapa hektar, Pak? Ini lebih kurang 2 hektar. Oh, 2 hektar. 2 hektar ini berkisar berapa batang jeruk gerga, Pak? 1.200. 1.200. 1.200. Nah, kemudian dari awal perawatan sampai hingga panen itu dibutuhkan jangka waktu berapa tahun, Pak? Nah, itu kalau kita kemarin itu mulai kita tanam, itu jangkauan 1,5 tahun itu sudah kita lihat belajar buahnya. Udah ada. Oh, jadi bawaan, dari udah. penanaman 1,5 tahun sudah terlihat nampak terlihat buahnya. nampak buahnya. Oh, seperti Tinggal kita ingin merawat atau enggak gitu. Kalau kita ngerawat, paling kita kalau dia batang masih kecil, paling kita buang aja separuh gitu, tinggal separuh. Kalau pengen banyak ya kita piara semua, tapi nanti kan kasihan batangnya kan masih kecil. Oh, seperti itu. Nah, Benar-benar. Selama Bapak menjalankan usaha perkebunan jeruk gerga ini, Pak, tantangan dan hambatan Bapak yang Bapak sering alami apa, Pak? banyak betul. Yang pertama kendalanya memang masalah penyakitnya. Oh, penyakit. Oh, penyakit jamur. Jamur Pada dari batangnya ya, Pak? batangnya Oh, itu. di batangnya Nah, benar. dan juga penyakit ini kayak apa tuh, suntikan lalat buah itu lebih kuat. Oh, suntikan lalat buah. Lalat buah itu lebih kuat. Itu makanya yang jatuh itu kan banyak rugi yang jatuh itu ya. Yang jatuh-jatuh itu ya, Pak ya? Itu nggak bisa diatasi memang, Pak ya, untuk yang jamur batang ini tadi belum. Kalau memang sering kita bilang itu nanya-nanya dengan ini, memang kita ini nggak ada istilah sekolah dari sana kan, memang kita orang Kalito kan nggak ada sekolahnya. Memang kita tanya itu memang nggak sulit, harus kita tuh digali, dimusnahkan lah dari akar-akarnya, kita cabut, dibakar. Oh, Itu berarti memang mengatasinya. harus Jangan sampai nyular ke kawan-kawan. harus dicabut dan kayak dibajak kembali Iya, gitu ya, Pak? dibajak kembali ya, iya. Oh, seperti itu. Jadi ada pengolahan tanahnya kembali ya, Pak ya. Nah, kemudian harapan Bapak, Pak. Harapan Bapak ke depannya untuk perkebunan jeruk gerga yang Bapak olah di sini apa, Pak? Harapan Bapak? Ya, memang harapan itu memang udah lama pingin kan, tapi belum ada yang istilahnya, belum ada yang nyambut kan. Harapan Bapak ini yang pertama yang kayak yang gugur banyak, yang itu kan nggak seberapa rusak. Jadi kalau kita bikin kayak perasan dan kata orang kan lebih bagus bikin peras. Iya, jeruk keras ya. Kita kan nggak punya alatnya. Nah, jadi alat kayak mana yang lebih bagus kita nggak tahu kan kayak apa. Jadi sekarang ini udah dibuang aja. Yang satu, yang kedua tuh kalau dapat tuh yang mana, kalau dapat masalah buah ini dapat istilahnya penjualannya agak lumayan lah, opor ke
segera bagian keluar gitu kan, penting kayak itu. Yang cukup segera masakan di sini. Untuk buah-buah yang Bapak tanam ini pemanenannya untuk pembuangannya adakah reseller atau customer care atau konsumen yang memang tetap itu untuk ngambil ke sini? Nah itu Belum ada. belum ada. Itulah makanya kita keluar, kita kan di sana lah, belum ada yang masuk kan. Ada juga yang kita keluarin sama yang desa-desa ini lah, ngambil sedikit-sedikit kayak itu. Jadi dari telinga ke telinga. Iya, telinga ke telinga lah itu. Untuk promosinya belum sampai ke media-media massa belum ya Pak ya? Belum ada. Kemudian rahasia sukses Pak. Rahasia sukses Bapak menanam jeruk gerga ini hingga panen itu sendiri apa Pak? Boleh ceritakan sedikit? Rahasianya. Penting yang pertama itu keyakinan. Keyakinan ya Pak ya, benar. Kita aja, itu aja. Yang penting kita yakin usaha kita, jangan berengeluh. Memang percobaan di pas kita buka memang banyak tantangan yang itu, tapi kita yakin dengan perbuatan kita itu salah berhasil. Karena kemarin juga mulai belajar buah aja pernah kita tuh kebingungan karena kulitnya agak tebel kan. Iya, kulitnya agak tebal. Itu masih kebingungan. Buka itu kan agak susah ya. Susah. Kalau jeruk gerganya. Jadi orang tuh bilang kok bisa nanam jeruk purut. Apa jeruk purut? Oh, awal-awal mula iya, bilang tantangan dari orang-orang luar ya. Gimana lah, jadi kebingungan juga kita, tapi salah kayak ini habis kita tunggulah dia masak kan, kita coba kasihlah orang itu cicipan dia tahu sebenarnya. Oh, berarti orang tahu ya, iya, Pak, yang berkritik kita ini sendiri. Iya, ya itulah itu pada. Jadi menanamkan keyakinan ya Keyakinan Pak ya, jadi itu. pengusaha. Asal juga kita nih juga nggak malu bertanya lah itu. Sering kawan-kawan masuk dia biasa kebun jeruk katanya ini ya kita disitulah dapat ilmunya, bertanya gitu. Pas rutin kayak ini ya kita cobain gitu kan. Padahal itu ilmu, karena kita kan termasuk kita ini petani orang buta huruf kok. Ya benar. Nah itu makanya kita nggak takut bertanya itulah dengan kawan-kawan yang biasa kebun jeruk. Tapi buktinya kan Bapak berhasil. Itulah kayak inilah buktinya seperti kan. yang ini kan jeruk kita kan besar-besar dan memang rasanya kan identik dan elegan ya Pak ya, manis-manisnya itu ya, manis-manis dan bulirnya itu kan besar juga kita ini jeruknya ada sehatnya lebih agak tajam dikit manisnya dari asamnya. Oh, lebih agak tajam. Oh, tajam manisnya gitu. Memang terasa masih ada terasa asam, masih ada, tapi lebih tajam manisnya dari asamnya. Nggak ada istilahnya, nggak ada asam jeruk, nggak ada, tapi ini ada lebih tajam lagi. Bolehkah Pak kita berkeliling melihat jeruk gerga yang ada di kebun Bapak ini Pak? Boleh. Oh, ini jeris jeruk gerga yang ada di kebun Bapak ini Pak. Iya. Oh, dia memang lebih teksturnya lebih agak kasar sedikit ya Pak. Kasar dari kayak jeruk yang lain-lain itu. Oh, agak kasar sedikit ya Pak. Kasar. Ini untuk cara pemetikannya sendiri. Pakai gunting. Oh, memang harus pakai gunting ya Pak ya? Pakai gunting ini nah. Nah, pegang buah nih. Nah, seperti itu. Sini, nah, gunting kayak ini. Oh, memang harus jadi digunting. gaya tahannya lebih kayak ini. Kecuali kalau ini lepas nanti, dia cepat rusak. Oh, cepat rusak. Kalau dia cuma langsung dipetik gitu aja langsung cepat rusak. Kalau pakai gunting tadi tahan lama dia. Tahan lama ya Pak ya? Sampai berapa? 2 minggu, 3 minggu masih. Oh, sampai 2 minggu, 3 minggu masih bagus dia. Seperti itu. Ini masih mudanya ya Pak? Masih muda. Ini kalau masih muda ini, memang sekarang ini belum kelihatan. Kalau udah besar ini bisa sampai ke tanah nih. Nah, jadi satu jalan kita bikin ini simpulkan. Oh, memang harus kasih tungkat Iya, penyangganya ya? penyangga gitu. Kalau nggak tuh selalu nanti bisa dahannya patah. Nggak kuat. Buah-buah ini Iya, tadi ya? buah-buahnya. Buah ini kan gelap kan besar. Jadi dahannya kecil kayak ini kan, bisa patah itu. Oh iya benar. Nah, jadi kasih tungkat ini. Kemudian untuk buah-buah yang jatuh-jatuh itu sendiri, Yang jadi faktor alam atau gimana Pak? itu faktor penyakit itu tadi. Nah, jadi itu tadi pungut pakai
Nah, kalau ini buah-buah yang gugur-gugurnya ya, Pak ya? Iya, itu gugur yang kena jamur itu. Kena lalat buah. Oh, ini Kayak ini. oh, seperti itu kena lalat buahnya, Pak. Tapi masih Masih bisa. Karena ini kan paling seruas 2 ruas yang rusak. oh, yang rusak tadi ya, Pak ya? Yang sisa kan bagus. Oh iya, Kalau iya, gitu benar. bisa kita ini nih, lihat nih nah. Nah ini kan. Nah, ini kan bagus nih. Oh iya, masih bagus ya. Nah, ini yang rusak nih kan, kita buang aja misalnya ini nih. Boleh kita cicip ya, Pak ya? Boleh, boleh itu. Oh, ini yang gugur kira-kira masih berapa hari nih, Pak? Gugur kayak gini? Ini udah 3 hari 4 hari lah. 3 hari 4 hari ya? Tapi masih rasa manis juga ada tuh. Masih manis juga, Pak, ini, Iya. Pak? Itu makanya kita keren cewek itu kelemahan kita situlah. Kok untuk apa ini? Jadi dibuang aja kan sayang. Sayang juga ya. Mau Jadi kan diolah dia pakai cuman apa? cuman berapa ruas aja kan dia kan Iya, yang berapa ruas saja yang rusaknya. tapi rasanya masih manis ya. Kan banyak itu tuh kayak itu. Kemudian nah, kalau yang seperti ini kenapa ini, Pak? Inilah gejala penyakit jamur ini, jamur akar. Oh, ini kendala. Ini salah satu penyakit yang memang nggak bisa ditanggulangi ya, Pak ya? Iya, 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 iya. Karena aku lihat berapa kali kasih obat itu tuh kayak obat jamur itu nggak mempan. Memang dari dasar tanahnya. Ini kalau untuk buah-buahnya ini bisa dikonsumsi kan tapi, Pak? Masih bisa, masih bisa. Cuma jangkauannya agak lama, biar ya betul agak-agak matang betul. Oh, memang. Bisa. Oh, Itu memang. masih ada agak kecilnya asamnya. Ini untuk pembuahan kembali bisa nggak? Apa cuman sekali ini aja? Udah sekali berbuah ini kemudian nggak bisa berbuah lagi ya, Pak? Kalau biasanya habis buah ini langsung kering batangnya, Oh, langsung kering ya, Pak? langsung kering. Karena nggak terjamin lagi akarnya bagusnya, karena kebanyakan akar yang rusak. Berarti salah satu solusinya dia dicabut sampai akar-akarnya, dibajak, diolah kembali untuk tanahnya, Pak? Iya, itu kan lagi dibakar kan. Seperti itu. Baik, Pak Luman Hakim, terima kasih telah memberikan kita wawasan seputaran jeruk gerga ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk berkeliling-keliling perkebunan Bapak ini. Semoga usaha yang Bapak jalankan ini semakin berkembang, semakin sukses dan tentunya pemasaran lebih luas dan ada reseller, konsumen, terutama tengkulak yang mau mengambil hasil dari perkebunan Bapak ini tadi. Amin, amin, amin. Baiklah sahabat Jejak Pengusaha, ini tadilah perbincangan kita dengan Bapak Lukman Hakim, salah satu pengusaha perkebunan jeruk gerga yang ada di daerah ini. Semoga lebih menginspirasi kalian semua untuk menjadi salah satu pengusaha sukses. Terima kasih, nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.